Seperti apa yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, aku akan datang mendatangi mereka dari depan mereka, dari kanan kiri dan belakang mereka, aku akan menyesatkan mereka darimu ya Allah, kata dia. Dan itu yang akan itu yang saat ini sedang diupayakan oleh iblis atas dirimu Bang Muna. Makanya aku bilang tadi di awal, takut aku nengok kau sekarang Bang. Takut apa Pak? Takut aku kok meninggal, maaf Bang Muna ya, takut aku gitu loh. Makanya kalau ada orang cerita kayak gini, aku langsung aja, aku akan tekankan dia itu untuk menyatakan imannya. Tapi ketika kau tetap tidak mau menyatakan imanmu Bang, nah insya Allah aku bebas. Kalau aku tidak akan diminta ya Allah pertanggungjawaban atas ini, gitu loh. Karena aku sudah ngajak kau kan Bang, sudah meminta kau untuk menjahatkan imanmu, bukan mengajak aku, bukan memaksakan, enggak, gitu loh. Tapi aku meminta disegerakan, karena apa, dalam Islam salah satu perbuatan baik itu harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau memang perbuatan itu baik, segerakan supaya kau segera juga mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kau lakukan. Gimana Bang Mona? Gini Bang, nanti saya DM Bang Barung ya di akun ini ya Bang. Ada yang saya tanyakan Bang, boleh nggak Bang? Boleh, boleh. Cuman gini Bang, abangku. Ya. Bang, saya gini Bang, ya Bang. Nanti kalau ada penampilan saya akan Bang. Saya menyatakan Bang ya, untuk sekarang ini Bang, tunggu ya Bang ya. Kendalamu aja dulu Bang, sampaikan Bang, apa kendalamu? Nanti dulu kita bercerita syahadatnya. Apa kendalamu? Kendala nggak ada Bang, masalahnya Bang. Kan masalahnya kendalanya sudah saya keluarkan kan, unek saya tadi Bang. Mungkin Bang Barung pernah merasakan kan, yang pertama saya nggak mengenal Islam, yang kedua kan saya dari lahir kan sudah Kristen gitu Bang. Untuk melupakannya itu Bang, saya sudah mulailah melupakan itu Bang. Dan saya yakin Bang bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bang. Halo. Ya lanjut Bang, aku berupaya untuk nyimak Bang. Lanjut. Ya, lelet Bang, lelet jaringan Bang. Maksud saya Bang, untuk saat ini Bang, saya tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang. Itu sudah final bagi saya Bang. Makanya mulai saat ini saya mau belajar Bang dari kalian yang sudah Bang. Itu Bang. Oke, sekarang gini, aku tanya sama Bang Mona. Ya. Sebelum aku bertanya, aku sampaikan dulu Bang. Ketika kau belajar abangku, tapi kau belum menyatakan imanmu, kau nggak dapat manfaat apapun. Nyatakan imanmu, sembari kau belajar, maka kau mendapatkan manfaat dari waktu belajarmu dan ilmu yang kau dapatkan. Tapi coba aku tanya Bang Mona, dalam kepercayaanmu dan pemahamanmu saat ini, apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Apakah kau percaya tiada Tuhan selain Allah? Saya mulai percaya Bang. Dan yang terpenting, ya, dan yang terpenting Bang, tiada Tuhan selain Allah. Abang percaya kan? Abang percaya kan? Nggak ada Tuhan selain daripada Allah, itu nggak ada. Percaya begitu kan? Iya, kalau Tuhan percaya? Itu satu, kalau Allah itu Tuhan yang satu-satunya, saya percaya Bang. Untuk sementara ini saya percaya bahwa Tuhan itu satu Bang. Iya, percaya. Oke. Sekarang saya tanya yang kedua. Apakah kau percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusannya Kalau
Nabi Muhammad itu saya percaya bang, utusannya Allah, tapi saya belum mengerti bang, saya tidak mempelajarinya bang, dan saya yakin Yesus itu juga utusannya. Cukup, sudah bang, sudah cukup, itu ya. sudah cukup abangku, sudah cukup bang, ya itu sudah cukup. Sama, aku pun dulu gitu bang, aku percaya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, tapi aku nggak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu ada di videoku kan di YouTube. Sampai-sampai aku bertanya sama diriku sendiri, kenapa sih Nabi Muhammad SAW kita harus bersalawat kepada Nabi? Apa sih hebatnya Muhammad itu? Aku bilang dulu, aku udah Islam. Apa sih hebatnya dia? Tapi aku doa, aku minta sama Allah supaya aku dikenalkan pada sosok atau sesuatu yang bisa mengenalkan aku pada Nabi Muhammad SAW. Hingga aku mendapatkan sebuah buku dulu di perpustakaan, judul bukunya mengenal sang junjungan Nabi Muhammad SAW. Tersungkur aku selama menyelesaikan bacaan buku itu. Buku itu memperkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu para guru-guru ustadz-ustadz juga memperkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dasarnya aku percaya dia Nabi Rasul dulu. Nah, dari pemahamanmu saat ini bang, ya, kau itu udah Islam, gak bisa lagi kau tolak. Kau udah Islam, tinggal dia dinyatakan saja dengan kau mengucapkan 2 kalimat syahadatmu. Jangan ngerokok bang, nanti kena bina bang, bang Muna. Tinggal kau ikrarkan dengan kau mengucapkan 2 kalimat syahadatmu. Setelah itu baru ceritakan kepada saya, ya seperti si Holong ya. Setelah itu nanti insya Allah aku akan menjadi bapak gembalamu bang Mona, sebagaimana si Holong gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa cerita ke saya gitu deh. Karena gini, sebenarnya ketika kau syahadat di sini atau Bang Faruk bimbing syahadatmu, aku dapat tanggung jawab besar bang. Gak bisa ku tinggalkan kau begitu aja bang. Sampai persoalan gak ada beras di rumahmu pun itu harus kupikirkan bang. Berat bang tanggung jawabnya bang. Gak boleh ku tinggalkan setidaknya minimal 2 tahun. Makanya aku berharap cepat 2 tahun biar cepat mandiri si Holong itu. Sesekali itu aku DM si Holong itu, WA si Holongnya, gimana Pak Holong? Apa kabar Pak Holong? Apakah adanya Holong gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang kau ragukan, kau takut. Iya, gimana Bang Mona? Terima kasih untuk banyak, mohon maaf banyak-banyak minta maaf Bang Faruk. Saya mau memeluk keyakinan saya. Mohon maaf ya Bang Faruk ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa Bang Faruk. Saya hanya mengharapkan keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa gitu Bang Faruk. Iya saya tahu abang nggak butuh apa-apa, cuman kan tadi abang bilang kan abang nggak tahu Islam kan gitu, betul ya Bang. Nah itu yang memudahkan, aku akan memperkenalkan kepada abang Islam. Oh ya gitu Bang, aku kenalkan Islam sama abang ini dengan mudah gitu loh. Mau Islam, mau pengajaran itu datang ke rumahmu atau pengajaran itu kau jemput dimanapun, itu terserah, kumudahkan gitu loh Bang. Contoh nih Bang Faruk, kan abang bilang nih aku mau tahu tentang Islam, silakan datang ke rumah Tafisku, masuk abang di situ, boleh 2 bulan 3 bulan atau berapa lama abang di situ, makan dan minum gak usah bayar di situ, supaya abang lebih fokus lagi belajar, karena abang nggak bekerja kan di situ, katanya gak usah bayar. Insya Allah TPA dari Bang Faruk akan menutupinya. Diajarkan abang sama guru, bukan aku, yang lebih luar biasa ilmu Islamnya lagi. Diajarkan abang di situ, kan abang akan jadi mengenal Islam di situ kan. Itu yang kemudahkan gitu loh. Karena kan tantangan yang abang berikan ke aku kan, aku nggak kenal Islam ini Faruk. Nah, aku hadir nih, siap memberikan abang gitu loh, mengenalkan abang tentang Islam. Bukan aku berarti memberikan abang materi ini itu dan itu, enggak lah. Sama bang, dari mana uang kita bang? Maksudnya gitu Bang, saya takut. Bahkan seandainya nih aku mau Bang Faruk ini, seandainya Bang Mona, aku mau Faruk ini ke Medan, tapi aku nggak ada ongkos, kita ongkosin. Niatnya itu bukan kasih abang uang, nggak, kita mudahkan. Nggak mungkin ku biarkan abang jalan kaki dari Kalimantan ke Medan, nggak mungkin lah. Kita ongkosin. Saya mau memeluk agama, saya takut nanti jadi fitnah kalau saya memeluk agama Islam,
Saya mau dari ekonomi, saya nggak perlu ekonomi bang, saya mampu aja bang. Maksud saya gitu bang. Kalau yang di bawah ini bang, percayalah kau abangku, Bang Mona, percayalah bang, ya, ketakutanmu saat ini itu berasal dari iblis bang, dari syaitan, percayalah kau bang. Aku ngomong kayak gini karena aku pernah rasakan yang kau rasakan abangku. Yang kau hadapi ini saat ini adalah dirimu di masa sekarang bang. Ya. Faruk yang kau tengok ini saat ini bang, Faruk yang kau tengok saat ini adalah dirimu di masa sekarang. Dan insya Allah Faruk yang kau tengok saat ini adalah dirimu di masa yang akan datang. Kalau Islam dari lahir yang ngomong kayak gini bang, bisa kau bilang nokoh, bisa kau bilang dia bullshit, banyak cakap, bisa. Tapi kalau udah aku yang ngomong sama kau bang, aku ini wujud dirimu di masa sekarang, di masa yang akan datang ini. Dan aku melihat kau adalah aku di masa yang dulu. Itu makanya Allah kehendaki adanya mu'alaf ini. Kami bisa berbicara dengan kalian ini dengan keadaan di masamu sekarang. Gitu loh. Gak usah ada ketakutan dirimu. Jangan ada aku takut di diri. Nanti dibilang orang aku masuk Islam karena uang, aku masuk Islam karena ini, itu ketakutan itu munculnya dari syaitan bang. Dengar bang ya, jangankan zaman sekarang bang Mona, di zaman Nabi Muhammad SAW saja, ya, tak sedikit sahabat itu masuk Islam karena takut mati. Tak sedikit dari sahabat itu masuk Islam karena menginginkan harta, tak sedikit. Tapi apakah ditolak Nabi? Mereka tidak, dibolehkan oleh Nabi. Bahkan Nabi melebihkan mereka dari sahabat lainnya. Sampai-sampai pada masa itu orang Ansor itu cemburu. Sampai Nabi Muhammad SAW, tak cukupkah Allah dan Rasulnya beserta kami ada padamu katanya. Karena apa? Begitu syahadat diberikan 100 ekor unta, diberikan ini, gitu loh. Ketakutan yang muncul dalam dirimu tuh bang, itu datangnya dari syaitan abangku. Percayalah kok bang. Aku berbicara ini, aku berbicara saat ini kepada abangku, ya. Berdasarkan seperti apa kondisimu saat ini, di mana kondisi itu pernah kulalui dulu, gitu loh. Jadi bang, gini bang, jadi kalau menurut pendapat Faruk, saya harus gimana bang? Saat ini juga ikrarkan imanmu, syahadatmu. Setelah itu nanti kasih KTP-mu bang sama aku. Kita tukaran nomor WA, ada apa-apa komunikasi sama aku. Saat ini juga syahadat kok bang. Jadi bang, kalau istri saya gimana bang? Bukan untuk. Jadi bang, saya ini kan saya masih Kan kos-kosan, saya kerja bang, tapi di kos-kosan istri saya kan di rumah. Kan saya udah bilang tadi sama abangku. Kan saya udah bilang tadi sama abangku, itu bukan urusanmu. Bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana iniku, itu bukan urusanmu bang, itu urusannya Allah. Percayalah sama aku bang. Menyentuh hatimu saja Allah mampu, apalagi menyentuh hati istrimu. Itu bukan urusanmu bang, ketakutan dari syaitan itu bang. Syahadat dulu, nanti terbuka itu bang. Ini saat ini bang, mengganjal air ini bang, dengan benteng yang masih kau tahankan ini bang. Buka dulu benteng ini bang, mengalir airnya, baru kau tengok, oh begini rupanya penyelesaian tentang istriku, begini rupanya penyelesaian tentang anak-anakku, begini rupanya penyelesaian kepada keluargaku, begini rupanya begini rupanya selesai semua. Wallahi bang, aku berkata ini, kan aku udah bilang sama kau bang, aku berkata ini, yang Faruk yang kau tengok saat ini berkata adalah Faruk yang pernah merasakan apa yang kau rasakan saat ini. Kau itu masa laluku, aku masa depanmu bang. Sosokku ini akan seperti inilah kau nanti bang, bahkan lebih dari situ lagi. Nanti kita bicarakan itu bagaimana istrimu, bagaimana nanti itu bang. Wallahi bang, yang cakapku, begitu kau udah bersyahadat selesai semua masalahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau kau masih berpikir istriku, iniku, percayalah bang, itu dari iblis.
Itu datangnya dari syirik. Enggak masalah bang. Maksud saya gini bang. Kan saya ini kan di kos-kosan di tempat saya kerja bang. Istri saya kan di jauh Ya. di kampung gitu bang. Apa Ya. saya telepon dulu bang? Istri saya Gak usah abang kira-kira telepon. Begitu abang gini mah. Setelah abang syahadat, ya, abang masih boleh menunggu istri abang selama 2 tahun. Kabarkan kepada dia, abang udah Islam. Tapi, ya, tapi kau masih bisa menjadi istriku. Kalian jaga jarak dulu bang. Tapi abang harus tetap nafkahi dia bang ya. Nggak boleh gak dinafkahi abangku ya. ya bang. Jangan gara-gara abang udah syahadat, abang gak nafkahi anak istri abang gitu loh. Tapi untuk berhubungan badan nggak boleh. Zina kalian itu gitu loh. Tapi Oke, kartu keluarga abang boleh menunggu dia. Gimana? kan kartu keluarga kan harus diubah bang. Aduh bang, nggak perlu dipikirkan kartu keluarga abangku ya Allah. Kalau Allah mau, jangankan kartu keluargamu bang, presiden kita digantikan Allah saat ini juga bang. Presiden saja bisa digantikan oleh Allah bang. Masa kartu keluarga kau hadapkan kepada Allah bang? Cuma. Nanti kan istri saya bingung bang kalau kenapa saya masuk Islam nggak kabarin gitu bang, mas kayak gitu bang. Nah, nanti ada solusinya bang setelah kau bersyahadat bang. Ada sesuatu yang masih ditahan Allah dari pemikiranku, belum dibukakan Allah kecerdasanku dan juga dalam dirimu. Tapi begitu udah kau ucapkan 2 kalimat syahadat bang, semua kemudahan itu akan datang bang. Percaya gak bang? Semua kemudahan itu akan datang. Tapi tolong, kalau kau minta tolong sama aku, tolong juga aku. Aku minta tolong sama kau Faruk kan gitu. Tolong aku gitu loh. Buka bendungan air ini tadi. Abang harus apa yang buka bendungan ini tadi? Dengan apa? Dengan kau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti pertolongan dan kemudahan itu akan berbondong-bondong berdatangan abangku. Mudah semua itu, wallahi, pegang cakapku. Jadi pendapat abang gimana bang? Nah, syahadat sekarang, ikutin aku. Ya gimana caranya? Tapi saya belum sunat Oke. bang. Itu urusan nanti bang, nggak urusan abang itu. Urusanku itu, sunatmu itu bang. Ya teman-teman ya, ini kita besarkan bang mau nanya ya teman-teman ya. Yang mau record silakan record teman-teman ya. Oke, tunjukkan wajahnya bang Mona ya. Nanti setelah ini kita ganti nomor WA. Ya teman-teman udah siap di semua? Tunjukkan bang wajahnya bang Mona, abangku. Tunjukkan wajahnya bang. Iya bang. Ya, gimana bang? Ya, tunjukkan wajahnya. Oke. Bismillah. Lelet bang, jaringannya bang. Hilang bang. Ah ini jelas. Ya bang. Gini ya bang. Oke. Ikuti kata-kataku abangku ya, bang Mona ya. Ya siap bang. Oke. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Nirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, sekarang fokus Bang Mona ya. ya bang. Ya, fokus, sinkronkan perkataanmu dengan hatimu. Sinkronkan abangku, fokus bang. Oke, ikutin kata-kataku bang. Ashhadu ala ilaha illallah. Ya bang. Ashhadu. Ulang bang. Jangan panjang-panjang bang. Ashhadu ala ilaha illallah. Wa ashhadu
wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Oke, artinya nih Bang ya, simak Bang. Ya. Teman-teman kalau ada yang salah nggak pas di taping ya, J ya, juga si J ya. Oke, aku bersaksi Allah bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Gimana teman-teman, sah? takbir, Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, sah. Masya Allah. Masya Allah Bang Mona. Ahlan wa sahlan ya Bangku. Ya, Bang. Ahlan wa sahlan, selamat datang dalam iman dan Islam. Mulai hari ini Bang Mona adalah saudara kami seiman dan seakidah. Segala bentuk pertanyaan ya atau kesulitanmu, silakan abang bercerita kepada Bang Faruk. Ya, setelah ini Bang Mona, tolong Bang Mona catat nomor WA aku Bang Mona. Kita selanjutnya komunikasi melalui WA saja Bangku. Dicatat Bang nomor WA aku Bang. Tunggu Bang. Coba 0852. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berapa Bang? 0852 0852 9751 9751 9456. Oke. Ya, terus habis 9456. Iya, itu dia Bang, itu udah habis Bang. Ya. Ya, oke. Dengar Bang Mona. Nah, sekarang Bang Mona, nah, nanti setelah ini Bang Mona, abang mandi besar. Ya, abang mandi, ya. Saya niat mandi besar karena Allah, gitu saja. Kucurkan seluruh tubuhmu ini dengan air mengalir sampai semuanya basah, baru boleh pakai sabun. Ya, setelah itu abangku, ya, abang cukur rambut-rambut sisa kekufuranmu pada masa lampau. Ya, rambut kemaluan, ya, rambut kemaluan dicukur, ya, terus kuku-kukumu dipotong semuanya Bang. Nah, selanjutnya kalau ada apa-apa boleh DM Bang Faruk, WA ke Bang Faruknya abangku ya. Ya Bang. Nanti sama-sama Bang, insya Allah kedepannya kita sama-sama menghadapi setiap ujian, setiap persoalan, setiap kondisi atau keadaan yang hendak menerpa dirimu Bang. Sama-sama kita menghadapinya Bang. Ya, tapi nanti tolong abang fotokan, coba abang WA aku abang WA aku Bang, abang fotokan KTP abang Bang, supaya aku siapkan pengurusan tentang sertifikat mu'alafmu abangku. Ya Bang. Nanti Bang saya dari Komang ini saya langsung foto nanti Bang. Iya, begitu ya. Nanti abang kirimkan foto KTP-nya. Oke, mungkin si J atau Bang Suret. Assalamualaikum Bang Suret. Bang Suret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan abangku. Ya, silakan abangku selaku abangku ya. Ini Bang Suret ini abang kita dalam iman dan Islam, Bang Mona ya. Ada mungkin nasihat mau disampaikan ke Bang Monanya, silakan Bang Suret.
Ya, alhamdulillah saudaraku, ya saudara sudah menjadi saudara seiman dan seislam, Bang. Saya juga walaupun dari lahir Islam itu cukup belajar Islam itu cukup apa ya, betul-betul gitu. Sehingga Islam itu betul-betul di dalam kehidupan ini. Dulu waktu masih kecil juga banyak keraguan, namanya kan kita kan hanya diajarkan Islam gini. Saya belajar, dan alhamdulillah memang sekarang ini betul-betul Islam itu menjadi sebagai kehidupan, kekuatan di dalam kehidupan ini. Banyak persoalan-persoalan itu justru bisa kita jawab daripada Islam. Mudah-mudahan ya keislaman abang ini istiqomah, ya. Karena makna Islam itu keselamatan, Bang. Ya, ini ya kalau sering saya katakan. Islam itu selamat, cara berpikir yang selamat, cara berkeyakinan yang selamat, dan cara perbuatan yang selamat. Ya, kalau selama ini berdiskusi dengan kawan kita ya, mau yang ateis atau segala macam, kalau saya tanya, bagaimana kelanjutan kalian hidup nanti ini? Setelah ini tujuan kalian kemana? Nggak ada. Ya nggak ada lah orang ateis tujuan hidupnya kemana? Udah mati selesai. Di Islam ada. Dan sesuai juga dengan keinginan kita. Manusia kan kepingin kaya. Di surga itu yang betul kaya-kaya beneran. Ya. Kalau semua manusia ini secara jatinya pasti kepingin hidup bahagia sejahtera. Pastinya kan? Ya itu cuma di surga, cuma di Islam yang ada. Seketika diskusi sama Kristen, di sana cuma ibadah selama-lamanya. Oh itu kebahagiaan kami, itu nikmat kami. Oh ya nggak usah, nggak payah-payah, yuk coba yuk. 2 hari Anda beribadah selama 2 hari berturut-turut, itu nikmat enggak? Ya enggak lah, gitu capek. Izin Bang Surep, mungkin karena tadi sudah syahadat biasanya didoakan dulu biar kita Ya. Izin sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya lagi undang Ustadz Dio. Saya undang Ustadz Dio dulu. Ya. Ustaz, yang doakan betul-betul orang. Assalamualaikum Ustadz. Hukum. Boleh naik dulu. Ya, silakan. Tadi disiapin, Ustaz. Silakan yang lain. Silakan, enggak apa-apa. Sebentar. Ya. Aku mau menyapa saudaraku dulu. Mona, sahabatku Mona. Halo, ini blender Bang. Iya. Ini sering saya hujat, Bang. Maaf ya blender ya. Mona, aku udah sadar Mona. Hai blender. Mona, aku udah sadar Mona. Coba mana mukamu Mona? Kau udah sadar Mona? Alhamdulillah Mona, kau sahabatku Mona. Blender. Mona. Jadi dulu sering berdebat sama Bang Blender ini ya, Bang Mona ya. Aduh, Mona. Saya sering menghujat blender. Aduh, Mona. Kau mana? Coba tengok mukamu Mona. Masih maukah kau melihat burungku? Masihkah kau mau melihat burungku? Masih lelet blender. Hah? Ini jaringannya lelet. Iya, Mona. Masihkah Siap. kau mau melihat burungku saat udah sadar gini? Hah? Masihkah kau percaya aku sudah? Udah aku bilang. Kan sudah aku bilang kan Mona. Ya. Ini kau yang utama membuat kau syahadat ini masalah sunat tidak? Coba dulu. Alasan kau mau masuk Islam yang paling utama ini gara-gara burung, gara-gara sunat tidak? Coba. Alasan utama dulu. Aku Apa suaramu Bang Blender? Suaramu Bang Blender. Oi. Blender, aku belum minta maaf sama Bang Mona Blender. Baru ingat kan? Mungkin kan? Ya mungkin Bang Mona ya. Abang mungkin dulu pernah debat sama aku. Kata-kataku mungkin kasar, menyinggung perasaanmu Bang Mona. Ya. Sebelumnya aku minta maaf Bang Mona. Ya mana dia? Turun dia. Bentar kita naikkan lagi nanti ya teman-teman ya. Ya minta maaf ya Bang Mona ya. Nanti kita naikkan lagi. Lanjut leku Blender. Jadi dia memang semalam terakhir di tempat Pandi, dia mengaku di situlah Blender. Aku minta maaf ya Blender katanya. Tempat Pandi kemarin terakhir. Dia jujur Blender. Aku jujur, aku disuruh dari orang Kristen Blender. Aku disuruh menghujat, aku dibayar katanya. Salah satu target aku, salah satu targetnya aku adalah kau Blender katanya. Cuman salah target dia menghantam aku, dia yang berserak kuat, ya kan? Itulah dia. Sampai dia penasaran dengan aku. Setiap hari dia nanya aku, cemana cara menghantam Blender ini? Nggak bisa-bisa. Pengakuan. Jadi Blender, aku nanti tengok nih, aku banyak di demo Kristen nih. Oh, udah banyak mereka menghujat aku. Sampai istrinya pun ngomong, udahlah bang, aku nggak setuju dia kerja menghujat itu, nggak setuju. Istrinya ngomong, bicara semalam.
Ada tuh rekamannya. Jadi blender, kalian diadu domba blender, kalian diadu domba. Gitu loh. Makanya mana minta kesaksian dari dia. Aku bohong. Jadi selama ini dia naik ke Komalku, nggak sanggup lagi diskusi, minta tunjukkan burungku. Masalah sunat itu aja. Mana burungmu blender? Tengok aku, tunjukkan sama aku katanya. Simon. Nah, makanya dia belum cocok dia jadi penghujat. Lembut kali anak itu jadi penghujat. Nah itu salah satu ya. Jadi sebagian ini salah satulah dari pihak Kristen. Belum lagi yang lain-lain, banyak yang lain-lain penghujat itu memang spesialis dibayar. Oh. Memang itu dia. Ini bukan pengakuan dari satu orang saja, sudah banyak. Cuman memang target mereka adalah aku. Cuman begitu masuk berserak kuat, makanya tobat. Memang penghujat udah banyak tobat. Mana dia nanti naik Mona? Istrinya kira-kira sadar nggak? Istrinya ada semalam, istrinya. Itu Bang Dio minta, Ustadz Dio minta naik, Bang Faruk dinaikkan Bang. Alhamdulillah, tengoklah penghujat ya teman-teman. Itulah dia ini penghujat. Makanya aku bilang sama saudaraku ya, terkhusus apologet, jangan juga kita menjudge. Memang sudah selalu kusampaikan sama penghujat Kristen. Alhamdulillah ya, di Komalku banyak penghujat, mereka sudah tidak menghujat lagi ya. Dan aku rangkul, aku gandeng. Hanya saja mereka kumat lagi ketika mereka masuk ke Komal Islam. Udah, karena sudah tahu mereka itu penghujat, kita sebagai apologet main serang aja, maaf, akhirnya kumat lagi. Itu yang terjadi. Sama kayak siapa namanya Petra gitu juga. Udah bertobat, bahkan mau beli durian. Blender, ini durian. Begitu masuk muslim yang panas mungkin tak kenapa diserang. Babu. Blender kayak mana nih blender? Tahanlah. Udah menghujat lagi, kumat lagi. Jadi gitulah teman-teman yang kita harapkan ya. Hilangnya penghujat di Kristen ini ya, agar apa? Agar hubungan kita menjadi baik, saudaraku. Karena apa? Terjadinya ini ada pihak ketiga. Yuk, yang Kristen. Terjadinya ini ada pihak ketiga. Coba bayangkan, mana si Mona tadi? Naiklah. Mana Mona? Naik Mona. Ada pihak ketiga. Assalamualaikum, Bang Dio. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya, naiklah Mona. Coba masih banyak ya. Kesaksian dari mereka. Yuk, jadi teman-teman Kristen, jangan kalian ya seperti menelan langsung ambil keputusan. Coba perhatikan baik-baik, ada pihak ketiga. Karena dari pihak kalian dibayar untuk menghujat Islam. Sebagaimana Edis juga ada siapa Henry Tarigan, spesialis membayar untuk menghujat. Gila nggak? Bukan dari kami, Islam kalian. Ini yang mesti kami bantai. Ya, itu harus kalian akui teman-teman Kristen. Harus kalian akui itu. Jangan nggak kalian akui. Ya, mana Monanya? Naik Mona. Aku berharap istrinya juga sadar juga. Istrinya tadi udah sadar nggak? Istrinya belum ya? Belum sadar tadi ya? Jadi Bang Blender begini ya, kalaupun mereka menghujat itu tetap berpersangka baik mungkin ya, karena dasarnya memang tuh mereka nggak tahu gitu, Bang Blender ya. Ya Bang Dio ya. Karena kita kan memang terdengar seakan-akan menghujat, tapi kita kan membaca Bible mereka gitu ya, Bang Blender. Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz Dio. Kita kan Ini mau nanya jaringannya apa nih? Nggak begitu bagus jaringan Bang Mona ini. Oke, ini sebelum Ustadz Dio ya mendoakan Bang Mona ya, saudara baru kita. Sebelumnya Bang Faruk klarifikasi dulu ya buat teman-teman di bawah. Mungkin tadi teman-teman menganggap Bang Faruk itu terkesan terlalu memaksakan, tapi tidak teman-teman. Makanya saya bilang tidak kepada semua orang saya seperti ini. Saya memandang Bang Mona tadi ya, memandang diri saya dulu Bang, memandang keadaan saya dulu gitu loh. Makanya tadi saya ajak beliau untuk mengikrarkan imannya. Saya memandang dia dulu, jadi saya tidak memaksakan tadi teman-teman ya. Sebelumnya pun saya minta maaf ya. Tafadhol Ustaz Dio. Mungkin Ustaz Dio, Bang Mona ini ya. Maaf. Faruk, saya memang sudah yakin Bang Faruk. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke Bang Mona, kita dengar dulu doa dari Ustadz Dio ya, Ustadz kita ya. Beliau ini guru Bang Faruk juga. Ya sedikit banyaknya nanti ketika Bang Mona bertanya juga, saya akan bertanya juga kepada beliau, Ustadz Dio Pratama ya. Ya sama-sama kita berdoalah di dunia, doakan Bang Mona
ya yang terbaik buat Bang Mona dan juga kita semua di sini. Tafadhol Ustaz. Ya. Ini suara aku ada nggak Bang Faruk? Aman Bang, aman. Harus mendekat aku, kalau nggak kedengaran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, di sini kita berdoa mendoakan saudara kita Mona. Sudah syahadat Bang ya? Sudah syahadat ya? Bang Faruk? Bang Mona sudah syahadat? Alhamdulillah, udah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah nikmat dan kesyukuran, bertambah lagi saudara kita, saudara se-Islam kita, dan kita sebagai saudara dianjurkan, disyariatkan untuk menguatkan saudara-saudara kita, baik dari sisi moral atau materi, yang minimal dengan doa. Maka dari itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan istiqomahkan Bang Mona di atas Islam, di atas iman, sampai ajal datang menjemput kita semua. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma musrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bang Mona, saya pribadi doakan semoga Bang Mona istiqomah
di atas Islam, istiqomah di atas iman. Tidak ada yang tahu hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hanya melihat dan menilai sesuai dengan penampilan. Dan apa yang kami lakukan di sini semata-mata murni mengajak saudara-saudara kami yang belum tahu menjadi tahu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan itu merupakan kejayaan yang hakiki. Tidak ada yang nanti mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali iman, ketulusan iman kita kepada Allah yang membuat Allah ridha, yang dengannya kita masuk ke dalam surganya. Maka dari itu kami doakan, saya pribadi doakan Bang Mona. Saya sering juga lihat dulu Bang Mona ya debat sama Bang Blender, ya debat sama teman-teman muslim itu dulu. Semoga dari ini insyaallah, setelah ini insyaallah kita di satu barisan yang sama-sama mengajak manusia yang lainnya untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah, dan semoga kita bersama-sama di surganya menikmati janji yang Allah janjikan untuk kita. Amin ya Allah, amin amin. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir Amin, kita. amin ya Allah, amin amin. Lanjut Pak Far. Amin amin ya Allah. Mona, maafkan aku Mona. Kemana juga Mona? Mona, kau pergi lagi. Aduh, mana sih naik dulu Mona? Mona, aduh. Jaringan dia kurang bagus memang like itu. Oh iya kemarin. Mona, naik ke Mona. Aku yang ngasih nama kau Mona. Kau harus ikutin. Ini ya, karena kau agak lemah, aku buat siapa namanya? Jabbar Ahmad. Wah, main atau Ahmad Jabbar Ahmad. Wah, manggilnya Jeb. Jab. Wah, kan sedap tuh kan. Jabbar, mana dia? Mona, aku yang kasih nama kau, nama Islam. Jabbar, nama Islamnya kan diganti ya kan? Dia ini lemah, mau jadi penghujat tapi lemah, makanya diganti nama Jabbar itu apa? Perkasa ya, nggak salah, ya kan? Udah nggak apa-apa, itu sahabatku tuh. Kita di Islam, inilah indahnya Islam ini. Walaupun dia penghujat, ya kita tetap menerima, tidak ada dendam di Islam. Inilah tidak ada dendam di Islam. Tetap kita rangkul dia, ya kan? Alright. Abdul Jabbar Ahmad. Mona. Ya benar. Istrimu bagaimana? Udah tahu? Belum, nanti kan saya ini Blender, saya masih di gunung. Oh, di gunung. Tapi Saya kerja di tambang Blender. iya, tapi kemarin waktu bicara ada istrimu juga. Kan kemarin saya pulang. Oh, pulang. Oh, iya. Tapi nanti pulang sampaikan sama istri juga ya, nggak boleh berbohong ya. Iya Blender. Tapi saya yakin. Saya banyak minta maaf ya Blender ya. Iya, sama-sama Mona, sama-sama. Tapi aku yakin nanti ketika kau pulang sampaikan kepada istrimu, pasti istrimu ikut sama kau. Silakan nanti dituntun juga nanti saudara. Yang penting Mona, seperti yang ku bilang kemarin, kau cepat sunat, nanti kau tanya sama binimu, rasakan dek, gimana rasanya? Cocok. Hah? Itu masalahnya Ya kan? Blender. Itu masalahnya kan? Gimana Blender? Sunat nanti tambah pendek Blender. Oh enggak, slow kau, tenang kau. Nanti kan aku bilang, ini permasalahan, jangan kau pula mualaf gara-gara mau sunat menyenangkan binimu, jangan juga gitu, nggak boleh ya. Jangan kau sahadat ini hanya gara-gara mau sunat, jangan. Tetaplah, kalaupun sudah sunat, nanti gini loh, kalau seandainya kau nanti sunat, udah, terus kau balik lagi Kristen, itu yang baru dihabiskan. Karena di Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dipotong habis. Makanya, nanti ketika kau sunat, rasakan sama binimu. Dek, bagaimana dulu dek? Dari yang dulu sampai yang sekarang. Pasti ada greg. Itu dia Mona. Coba kau sunat. Di laser aja pun bisa kalau nggak sakit. Laser. Paling 3 hari, seminggu lah. 3 hari udah kering sekarang, 3 hari. 3 hari, 4 hari udah kering. Assalamualaikum warahmatullahi 3 hari, 4 hari udah kering. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jabanis. Ya, mungkin Bapak ada yang mau sampaikan, Pak, silakan.
Ya, alhamdulillah ya, Bang Faruk, seperti apa yang Bang Faruk sampaikan kepada mualaf kita nih. Saya pribadi untuk membukanya kena janji-janji Bang Faruk tuh saya titipkan sama Bang Faruk. Mudah-mudahan ini berkah, 1 juta saya transfer nanti. Terima kasih. Masya Allah, dititip untuk Bang Mona ya. Sekron Pak Japanis, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya. Bang Faruk, Bang Faruk. Ya, Bang Mona. Ya. Saya mau turun dulu, Bang. Saya mau kerja dulu ya, Bang Faruk ya. Siap Bang Mona. Ya, Blender. Oke. Nanti di pin aku Bang ya, nomor WA-nya ya Bang ya. Ya, Bangku. Siap. Udah pulang Assalamualaikum kerja. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, coba aja dulu. Assalamualaikum bilang. Mona. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti aku yakin ya, nanti setelah pulang dia pasti membawa istrinya lagi bersahadat. Aku yakin itu. Karena kemarin Amin. Karena kemarin waktu dia mengatakan menghujat, ini Blender nggak percaya kau ngomong sama istriku nih. Istrinya bicara, ya Bang, aku nggak izinkan lagi dia menghujat Bang, katanya. Dan dia pun sudah ngomong kemarin, memang sudah ada tanda-tanda sih mau mualaf dia kemarin tuh. Udah ada tanda-tanda, karena dia pun di Kristen tidak begitu taat-taat kali sih. Hanya saja ketika dia masuk ke Komal sini, itulah ya, dia disuruh menghujat. Ternyata ketika di sini ada hujatan-hujatan, cacian-cacian yang di DM kepada dia dari pihak Kristen. Inilah salah satu yang membuat dia apa ya? Ini salah satu. Ada nggak tadi tanya alasannya Leku? Apa nggak alasan dia mau sadar? Ada nggak tanya tadi? Ya, karena memang dia tidak percaya lagi dengan doktrin, dogma dan juga dari ajaran-ajaran Kristen itu sendiri. Dari apa yang disampaikan dia beberapa bulan ini, katanya dia baca Bible ya. Ternyata apa yang tertulis dalam Bible itu tidak mendukung iman dia, padahal itu kitab suciku, kata dia. Itulah garis besar yang mau disampaikan dia, nggak mendukung iman dia. Jadi ketika dia berkata begitu, makanya aku yakin ini udah saatnya syahadat, karena aku memandang dia kan kayak aku dulu. Dia baca Bible-nya itu tadi, ya alhamdulillah kan, beliau akhirnya mengikrarkan imannya gitu deh. Ya dia lagian pun dia pun tidak taat kali. Kalaupun diskusi dia mana ada ilmu dia, cuman apa yang disampaikannya coba menghujat saja kan, nggak ada ilmu. Dan dia memang sudah mengakui bahwasanya nggak taat kali di Kristen. Sedikit lagi, hanya saja ditambah lagi ya kan, dari pihak internal Kristen sendiri selalu menghina dia, selalu mencaci dia di DM dia, itu loh. Itu aja sih, internalnya berbeda kan. Makanya orang-orang Kristen yang betah di Komal Islam itu pasti ada perbedaan hubungan itu, internal Kristen dengan Islam beda. Inilah salah satu pemicu mereka untuk mencari tahu kenapa begitu indah ya berteman, indah perbedaan apa sih. Inilah perbedaannya sangat jauh lah antara Islam dan Kristen, terkhusus dalam hal pertemanan. Duduk sama, coba tanya orang Kepas aja salah satu, betah kau di Komal Kristen? Nggak betah. Tanya mana, betah Komal Kristen? Nggak betah. Yang orang-orang yang betah di Islam ini karena alasan yang nggak betah Komal Kristen, saling menghina, saling mencaci. Itulah lebih betah di Islam, benar nggak itu? Itu salah satunya. Alright. Bang Blender. Ya Bang, Aku jadi inget kayak di warteg ya, Bang. Alright, ya alright. alright. Kayak di warteg ya. Mantap sekarang ya Blender ini ya. Dia bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa bahasa Inggris. Makanya aku nggak pernah takut untuk ditantang sama anak 3 tuh kan begitu. Kita model bahasa Ibrani, anak 3 sana ya, anak sana ya. Kita hanya model bahasa Ibrani saja. Anokhina adonai alhai panci oten bangki. Jawab artinya apa? Baru kita diskusi ulang. Jawab. Artinya apa? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu istri mungkin ada yang mau ditambah. Enggak, sama aku berani kok Blender katanya, makanya gak takut aku katanya. Sama aku berani gak Blender? Nanti kena, aduh, aku kalau sini badanku udah kalah.
Nanti congormu apa ya? Jempolku denyut-denyut kalau congormu bicara. Oke ya. Tadi ya yang sadar tadi Masya Allah banget ya. Alhamdulillah tinggal nunggu hari kita ya menyambut mualaf sedunia besok ya. Besok kita menyambut hari mualaf sedunia. Masya Allah ada satu saudara iman kita bersahadat. Masya Allah ya, Masya Allah. Padahal kita tinggal menunggu besok. Dan si Baron katanya besok syahadat dia katanya. Siapa? Si Baron. Siapa? Baron. Oh, si Baron. Iya, tinggal besok Baron, katanya mau syahadat. tinggal Baron nih, Baron. Siapa lagi yang sering ya? Baron, Mauna. Tadi tau nggak? Aku lagi diskusi loh sama si Major sama Excelmo, sama Oten. Lagi diskusi aku berdua, lagi suruh-suruhnya. Ada taping di bawah. Bang Blender, Mauna syahadat. Di mana? Tempat lempar Bang Faruk. Ah, sekarang masih situ belum? Masih. Ku tinggal tuh semua dulu. Cabut aku kemari betul. Ku tinggal. Lagi seru-seruan diskusi. Aku tinggal. Karena memang dari kemarin nih ku tunggu si Mona nih. Nah, Baron tinggal Baron. Tapi Baron agak susah ini Baron nih. Banyak kali bohongnya anak tuh. Izin Bang Blender. Bang Faruk. Ya, siap Ustaz. Izin Bang Blender. Ternyata ini room ini aku barusan di DM oleh 3 orang dari orang-orang besar lah ya di negeri kita. Beliau mengatakan, Masya Allah ya katanya, hampir setiap hari kalau lihat Komal tuh banyak yang masuk Islam. Iya Pak, Alhamdulillah. Bang Faruk ini mualaf juga ya Bang? Iya mualaf. Kalau Blender, itu aku nggak tahu tuh Bang, aku bilang nggak jelas juga itu, aku bilang gitu kan. Tapi enak dia, bagus, ketawa-ketawa kita katanya. Bang Blender dapat salam dari aku mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa sebut nama beliau lagi ada di bawah nonton, sama ada satu bunda kita, kakak kita lagi juga nonton. Yang jelas mereka masih di seputaran Indonesia. Allah. Salam kembali buat guru-guru, orang tua, sahabat semuanya. Salam kembali, doa yang sama. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu anak keturunan kita dijaga dari ajaran mereka, ya. Aku lupa aku menyampaikan kemarin aku berterima kasih kepada saudara yang telah memberikan minyak wangi untuk aku, ya kan? Ya kan, jazakallah, terima kasih buat yang telah memberi minyak wangi. Jadi aku punya histori, ya. Memang minyak wangi itu ganas. Apanya nih bisik. Jadi pas aku kemarin ke pasar membeli timun, biasakan ada yang namanya biarawati sering beli timun atau apa, ya kan. Jadi kawan aku ini pedagang timun. Sampai aku di pasar 2 oten beli timun. Baunya badannya, gila kali baunya badannya, congornya bau. Berapa timun tuh? Bau kali napasnya. Ini apa nih, ku tengok. Mukanya peta. Oh, udah dia nih. Oten tuh. Jadi pas lagi lewat, oh, teringat aku minyak wangi tuh. Ku bawa lah minyak wangi, pas memang ku bawa, ku semprotkan. Mau 4 orang pun hilang bau oten tuh, betul. Bau babi hilang semua. Dan alhamdulillahnya naik angkot pun aku, oten semua hilang. Betul, ku bilang 1 saja pun oten. Aku bilang kan, kenapa mereka bau? Karena makan babi. Ini memang alamiah. Mereka bau itu karena makan babi. Itu yang pertama. Jangankan keringatnya, aduh makjang keringatnya. Makanya di gereja itu jarang pakai AC. Di gereja. Biarkan udara mengalir sana, ya kan. Kalau pakai AC, pingsan. Itu yang pertama. Makanya jadi minyak wangi ini kan 2 hari, satu lagi aku kan pas besoknya juga lagi ada kawanku blender ini biarawati mau beli. Memang aku kan punya teman jual timun. Aku kepingin memastikan karena biarawati sering beli timun sama dia.
Sering. Jadi besoknya dia telepon, tuang timun ini kawan aku. Yang pertama aku datangkan, mana biarawatinya? Udah, baunya badannya. Besoknya biarawati datang, datang aku pasar terus. Datang aku pasar, Iya. sampai di pasar aku dekatilah biarawati. Bang, ada. Tetap bau juga. Jadi teman-teman ya, bajunya nggak aku cuci, besoknya aku pakai lagi. Wah, wanginya masih ganas, Mbak. Ganas masih wanginya. Wah, main kali minyak wanginya. Minyak wanginya ganas. Terima kasih jazakallah khair ya. Terima kasih buat saudaraku yang telah memberikan aku minyak wangi. Terima kasih. Semoga menjadi berkah, dan salah satu minyak wanginya telah menghantam baunya Oten. Nah, ini yang penting. Baunya Oten telah terkalahkan. Nah, ini dia. Bang Blender mau nanya nih, Bang Blender. Itu timun yang dijual temannya Bang Blender itu yang sudah gerantingan, yang sudah kecil-kecil atau yang masih sehat? Bang Suret, aku ceritakan sedikit ya. Aku nggak mau lah. Ini waktu aku ngechat di kamar di apa ya? Kalau dulu Katolik itu apa namanya sih? Apa namanya? Di mesnya, mes Biarawati. Mes di Biarawati. Apa sih nama Katolik dulu ya? Paroki. Apa nama paroki itu? Jadi aku dapat borongan ngechat ya kan di kamar Biarawati. Udah. Sampai pas ngecek di kamar Biarawati, kan ada menggeser lemari. Lemarinya tuh nggak tinggi kalinya, berapa cuma 1 meter 2 meter gitu lah sampai. Begitu aku cek, begitu aku geser-geser lemarinya, udah tiba-tiba jatuh timun 2. Timun juta 2 ya kan. Aku lagi ngecek, ya apa ini? Kan begitu. Ku ambillah timun itu, tiba-tiba Biarawati itu pun masuk juga. Dengan rasa tersipu-sipu terkejut, aku mau mengeluarkan timun itu keluar kamar. Udah. Jadi, bang katanya, ya kak, ini kakak beli timun, ini punya timun kakak. Oh iya, aku mau ngambil itu. Dengan malu-malu dia. Soalnya timunnya itu dalam keadaan menguning, mengkerut, menciut serta berbau. Nah itu dia, menguning, menciut. Jadi aku bertanya, kakak beli timunnya di mana kak? Di pasar bang. Kapan kakak beli? 2 hari yang lalu. Oh iya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kok kayak gini timunnya kak? Iya bang, aku juga nggak tahu ya, karena mungkin nggak ditaruh di dalam lemari es ya katanya. Karena rencana kemarin sih kami mau makan-makan di sini atau ngerujak, tiba-tiba ada teman ngajak makan keluar, jadi nggak terpakai gitu. Ya, oh iya kak ya. Bang Blender itu karena masuk rice cooker itu, makanya Itulah nggak tahu. Makanya aku bertanya di rumah, emang kalau timun seminggu kayak gini keadaannya, kan begitu. Coba aku tanya, Hesti, timun ya tidak ditaruh di dalam lemari es, seminggu mengkerut nggak, menciut nggak? Ya, mengkerut dia ujungnya Ujungnya ya, tapi nggak kayak gitu. Ini iya. sampai ke tengahnya menciut, menguning, mengkerut serta berbau. Wish, kok tahu kau? Nah, iya memang udah apa kok? Memang ku dapat. Nah, jadi kalian lah yang tahu ya. Aku nggak mau menjawab. Sebenarnya ini kuis, tapi nggak usah. Apa sebabnya timun itu menguning, mengkerut, menciut serta berbau di kamar Biarawati? Apa sebabnya? Jangan negatif lah kalian. Itulah kan. Apa sebabnya? Perlu diingat, Biarawati itu tidak menikah ya. Yang namanya Biarawati ataupun pastor tidak menikah. Pertanyaannya, aku penasaran dengan mereka. Manusia diberikan hawa nafsu. Bagaimana caranya mereka bisa menahan? Atau aku ingin mencari guru yang bisa melawan hawa nafsu. Nah ini dia. Aku mau cari gurunya dulu. Aku kepingin berguru sama Biarawati nih, sama pastor nih. Jujur aku bilang teman-teman, aku kepingin berguru kepada mereka. Bagaimana caranya bisa menahan hawa nafsu tanpa harus menikah. Ayo, bener nggak? Sepakat nggak kalian? Karena kami laki-laki, ini dulu salah satu yang utama, nafsu. Apalagi neok cewek, kan gitu kan. Nah, bagaimanakah mereka bisa menahan? Oke, yang perempuan Biarawati, ya kan. Tetapi, dari pelajaran biologi dulu, IPA ya, pelajaran dulu lah, sekolah SMP. Wanita itu memiliki hormon juga, yang suatu saat wanita itu memiliki hormon yang menimbulkan nafsu, ya kan. Benar gak? Bagaimana cara menahannya? Ini loh, aku mau belajar. Karena yang paling terberat itu adalah menahan hawa nafsu. Benar kan? Tapi ini kok timunnya mengerut mengkuning. Jadi semalam pas membeli minyak wangi, memang saat itu penjual timun Blender. Ini kalau sudah mereka yang beli, pas timun bentuknya pas timun itu, wah nggak nawar-nawar loh. 1 biji aku jual 20 kadang, 25. Padahal timun 1 kilo 8.000. 8.000 1 kilo. Begitu kena yang pas, 20, 25.
Nggak tahu lah aku ya kan, itu nggak tahu lah aku, itulah yang terjadi Timon tuh ya kan. Kasih ya, minyak wangi itu ganas. 2 hari ku pakai, aromanya juga masih menghilangkan rasa baunya oten, karena oten selalu ku bilang ya, kita nggak bisa